Shalom jemaat yang terkasih, hari ini adalah poin keempat, makna damai. Setelah kita belajar tentang damai kaitan spiritual, kaitan moralitas, kaitan material, hari ini kita belajar kaitannya dengan relasional. Apakah itu? Tentang hubungan baik dan benar dengan Tuhan, spiritual dulu, dengan diri sendiri, moral kita, dan akhirnya kepada sesama, kaitannya material dan juga tentang relasi. Gak cuma tentang manusia tapi juga lingkungan. Apakah itu? Mari kita bahas bersama. Dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 16-21 berkata demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai yang demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kita. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan dan juga menjadi pelaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara, di dalam keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita sudah didamaikan dari dosa dan kita sudah diangkatnya dari dosa. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Inilah tantangan terbesar, yaitu tidak saja melihat tentang diri kita, tetapi belajar keluar dan mengampuni sesama. Rekonsiliasi menjadi panggilan karya manusia yang sudah diselamatkan Tuhan. Rekonsiliasi suatu hubungan yang baik, benar, dan juga sudah berkeadilan membuat damai itu tercipta. Bagaimana tidak? Kita lihat bahwa Tuhan mengajarkan kita mendoakan musuh, mengasihi orang yang menganiaya kamu, dan juga mendoakan mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka bukanlah musuh, tapi sebenarnya adalah kawan yang belum pernah punya relasi dengan kita, tapi sudah terlanjur mendukakan hati kita. Apa yang bisa kita lakukan? Berdamailah, ampunilah, bangun jembatan, bangun relasi. Di sana mungkin karya Tuhan sedang terjadi. Hati mereka sedang didamaikan oleh Allah. Suatu perubahan terjadi karena Roh Kudus sedang berkarya di dalam rekonsiliasi. Jika hari ini saudara sedang punya pergumulan, sedang punya masalah dengan orang lain, mungkin saatnya untuk kita belajar mengampuni mereka. Karena dengan kita mengampuni, menciptakan peluang rekonsiliasi, damai sejahtera semakin menjadi lengkap, semakin menjadi bulat di dalam hidup kita, dan karya Tuhan bisa lebih dinyatakan. Saudara tidak terbelenggu lagi oleh kebencian dan tidak terbelenggu lagi oleh yang namanya iri ataupun sakit hati. Semuanya sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Tidakkah saudara rindu untuk punya hidup damai dengan relasi kepada orang-orang yang mungkin menyakiti Anda? Saya tahu itu tidak mudah. Mungkin karena mereka belum mengatakan pengampunan pada Anda, mereka belum meminta maaf pada Anda. Tapi pada hari ini saya ingin katakan, mulai belajar memberikan pengampunan. Karena dari memberikan pengampunan, rekonsiliasi, pintunya akan mulai terbuka. Saudara tidak lagi minum sakit hati yang seperti racun yang saudara minum, tapi saudara mulai memberikan berkat yang kemudian damai akan mengikuti saudara. Mari belajar. Saya tahu itu tidak mudah. Kiranya kita semua belajar dalam 4 hari ini tentang damai.
Bagaimana itu berkaitan dengan spiritualitas kita, berkaitan moral kita, berkaitan material yang kita perlukan, dan juga berkaitan dengan relasi yang kita perlukan. Saya berdoa, kita semua bisa seperti menjadi cover majalah ini, menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan yang sudah didamaikan oleh Allah, karena Tuhan sudah mengampuni saudara dan memberikan karya anugerah keselamatan untukmu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk hari-hari ini kami belajar diingatkan tentang damai sejahtera yang datangnya daripada Allah, yang itu berpengaruh pada setiap diri kami untuk beraksi, untuk bersaksi, dan juga untuk kami boleh saling memberi diri pada sesama kami dan juga memberi pengampunan. Bantu kami Tuhan, karena ini tidak mudah, dan karena ini semua Tuhan hanya mampu dilakukan oleh karena Roh Kudus yang menuntun kami. Kami mau berdoa, kiranya damai sejahtera melingkupi setiap saudara yang berdoa bersama mendengarkan renungan ini. Bukan saja bulan ini menjadi bulan damai, tetapi betul-betul hidupmu dipenuhi oleh damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjalan menjadi pembawa-pembawa damai Allah. Amin.